Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan beri bagi kita sebelum kita meminta sesuatu dari Tuhan. Dan saat ini bersama dengan saya, Pendeta Esther Helena Tulung, kita akan ada di dalam perenungan pagi. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena nafas kehidupan masih Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau kerjakan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau beri. Tuhan kiranya akan menjadikan kami sebagai pribadi yang selalu mengucap syukur, selalu melihat bahwa Tuhan di dalam rancangan baik-Mu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan masa depan yang lebih baik. Bapa, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau akan menolong kami supaya kami betul-betul bisa memahami, kami bisa mengerti, dan kami bisa berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 27 begini dikatakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terinspirasi dari sebuah lagu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu membuat saya secara pribadi bertanya-tanya begitu. Apakah ketika kita menyanyikan lagu seperti itu, apakah benar kita sudah mengalami apa yang namanya kedamaian? Dan pertanyaan yang berikut adalah, apakah ketika kita sudah membaca Alkitab, apakah kita sudah mengalami damai? Harusnya jawabannya, idealnya sebagai orang yang bergantung kepada Allah, punya iman kepada Allah di dalam Kristus, jawabannya ialah ya dan amin. Pasti aku memiliki damai. Tetapi mengapa kesininya banyak orang mengalami apa yang namanya kegelisahan, ketakutan, dan penderitaan. Sehingga berusaha untuk mencari kedamaian. Dia mencari kedamaian, pergi ke sana, pergi ke sini, berupaya berbagai macam metode untuk bagaimana dia menemukan kedamaian. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari hitung-hitungan kemanusiaan, mereka itu bukan orang-orang yang misalnya yang tidak berpunya. Banyak orang yang punya banyak hal dalam hidupnya, tetapi justru mengalami kegelisahan yang sangat amat. Seperti ada satu ruang yang kosong di dalam hatinya yang dia sendiri bingung gitu untuk menjelaskan ada di mana sebenarnya posisinya, bagaimana sebenarnya posisinya, bagaimana sebenarnya dia bisa menikmati kehidupan yang sementara dia jalani. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia bisa mengalami kedamaian.
atau orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa juga mengalami kedamaian. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sebenarnya kehidupan sebagai orang yang percaya dan bergantung kepada Allah, yang apalagi kita sebagai GKI Salatiga atau orang-orang yang sudah terjangkau di jejaring YouTube ini gitu, yang setiap pagi itu kita menerima asupan rohani begitu, firman Tuhan. Apakah iman kita betul-betul nyantal gitu, gandul dengan Tuhan? Iya, kita betul-betul bukan gandul, kita betul-betul tergantung dengan Tuhan dan betul-betul kita pegang Tuhan erat-erat dan menuntun langkah kita gitu. Saat ini menjadi satu refleksi, satu renungan bagi kita bahwa sebenarnya ada kunci yang harus tetap dipegang oleh setiap orang yang percaya, bahwa kita akan bisa mengalami kasih karunia dari Tuhan, yaitu perasaan damai sejahtera. Perasaan yang kita tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lain begitu selain kita tinggal di dalam Kristus. Satu kuncinya adalah ketika kita memegang firman Tuhan dan kita mengenal bagaimana cara Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah dan juga kita mengasihi sesama kita, itu akan senantiasa bisa membuat kita betul-betul mengalami yang dinamakan damai sejahtera. Karena jujur, sebagian besar dari kita tidak hanya sekedar kita tidak berpunya atau kita berpunya kita baru bisa mengalami damai sejahtera atau tidak bisa mengalami damai sejahtera, tetapi justru ketika kita gagal dengan membangun relasi kita, membangun komunikasi kita dengan sesama. Relasi dan komunikasi dengan sesama yang rusak bisa betul-betul membuat kita kehilangan damai sejahtera. Relasi yang rusak apalagi dengan Tuhan itu akan tambah menjauhkan kita dari kata damai sejahtera. Dan inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kita di pagi hari ini tentang bagaimana janji Tuhan kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi ini mempertegas apa yang saya katakan di awal, orang bisa punya macam-macam. Tetapi kalau dia tidak merasakan, dia tidak mengalami damai sejahtera yang dari Allah, kegelisahan, ketakutan, penderitaan itu akan tetap menghantui dia setiap saat dalam hidupnya. Karena memang dunia tidak bisa memberikan apa-apa. Katakanlah kita punya uang 1 karung, 2 karung, 3 karung gitu. Itu akan lenyap. Mungkin kita bisa happy pada satu masa, pada satu waktu. Tetapi ketika itu lenyap, selesai juga happy-nya kita, selesai juga sukacitanya, selesai juga perasaan damai sejahtera. Oh sudah, aku sudah aman, aku sudah punya uang yang banyak begitu. Tetapi ternyata gak begitu. Yang mau ditawarkan oleh Yesus adalah damai sejahtera di dalam Kristus, yaitu bagaimana kita tinggal di dalam Kristus sama seperti Kristus bersama dengan Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah memang bagi kita untuk betul-betul menemukan kedamaian yang sejati. Tetapi lihat dan ingat serta pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah berjanji. Tinggal free will kita yang akan kita arahkan. Akan kita arahkan kemana cara kita beriman. Akan kita arahkan kemana cara kita percaya. Kalau kita percaya, kalau kita
beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Dia itu adalah sumber damai sejahtera. Ketika engkau sukacita, berkelimpahan, bawa tetap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Jangan yang kita penuhi dalam hidup doa kita itu hanya minta aja, minta aja, minta aja. Dan kita lupa untuk mengucap syukur. Berapa persen di dalam doa kita mengucap syukur kepada Allah? Paling hanya sepenggal aja di awal. Satu kalimat, satu alinea. Setelah itu list kita panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tak terhingga gitu. Dan sering pada akhirnya kita lupa untuk melihat, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh memberikan yang tepat dan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman butuh dilatih. Kalau saat ini engkau masih merasa, kayaknya aku masih jauh deh dari kata damai sejahtera, latihlah imanmu melihat betapa Tuhan sungguh baik dalam setiap saat. Kita gak hanya ngomong setiap tahun, kita gak hanya ngomong setiap bulan, kita gak hanya ngomong setiap hari, tetapi setiap saat dalam hidupmu. Tarikan nafasmu, helaan nafasmu, ketika engkau membuang nafasmu, kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, itu sungguh nyata. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, janganlah kita pernah menggantungkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena apapun yang ada di dunia ini adalah semu, fana. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah janji Yesus yang sangat mengasihi kita, yang sangat memperhatikan detail hidup kita, dan yang sangat menyediakan damai sejahtera lewat penyertaannya yang sempurna setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Damai sejahteranya ditinggalkannya bagi kita apa yang diberikan oleh dunia. Tidak sama seperti yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Immanuel, Allah beserta kita, kini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak tergantung pada apapun yang kami terima di dunia ini, yang bisa setiap saat mencuri sukacita kami, yang bisa setiap saat mencuri damai sejahtera kami. Tetapi kami mau hidup di dalam Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Dan biarlah di dalam kasih karunia-Mu, kami boleh tetap selalu mengucap syukur, supaya ketika kami ada dalam pergumulan, kami bisa melihat sudah terlalu banyak perkara yang boleh kami selesaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, tetap tuntun kami sepanjang minggu kerja karya dan pelayanan yang baru ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berjalan. Amin.